Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu untuk Prodi Manajemen kelas D ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur ilmu pengetahuan. Sebagaimana sebuah gedung atau bangunan ya, itu ada strukturnya. Jadi ilmu ini kita lihat sebagai satu bangunan atau satu gedung. Ada fondasinya, kemudian ada dindingnya, ada pilarnya, ada atapnya. Nah, bagaimana itu semua dan proses dari terbentuknya dan pengembangan ilmu itu akan kita uraikan dalam kesempatan ini ya. Ini saya screen share dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi bangunan ilmu itu bisa dilihat sebagai sebuah piramida ya. Jadi di bagian dasar atau di bagian bawah terbawah itu adalah persepsi sehari-hari atau bahasa sehari-hari. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya lahir dari persepsi atau pengalaman sehari-hari ya, bahasa sehari-hari. Kemudian meningkat menjadi sebuah observasi dan ada hasilnya ya, ada hasil observasi itu berdasarkan konsep-konsep ilmiah. Kemudian dari situ, dari observasi itu ada hipotesa atau hipotesis. Kemudian dia meningkat melahirkan hukum atau postulat ya. Dan yang paling atas itu teori. Nah, perjalanan dari bawah, artinya perkembangan ilmu dari awal terbentuknya sampai sekarang, itu bergeraknya dari bawah ke atas ya. Pergerakan dari bawah ke atas ini diistilahkan sebagai induksi. Induksi itu apa? Menarik kesimpulan yang khusus dari segala macam yang umum ya. Jadi dari persepsi, dari pengalaman sehari-hari itu kan sesuatu yang umum ya. Semua orang mengalami. Semua orang bisa melakukan atau mengalaminya gitu ya. Tapi selanjutnya itu memerlukan satu observasi. Artinya apa? Observasi itu pengamatan ya, pengamatan yang lebih mendalam dari sekedar pengalaman. Pengalaman yang diintensifikasi, diberi perhatian lebih, itu namanya observasi. Kita bisa melihat segala sesuatu, tapi mengamati itu dengan melihat dengan perhatian lebih. Ya. Seperti itu. Misalnya apa? Kita kasarnya seperti nonton bola ya. Nonton bola kita ya menonton gitu. Tapi itu akan berbeda dengan pengamat sepak bola. Dia menonton tapi dengan perhatian lebih untuk apa? Untuk melakukan satu analisis kan. Jadi strateginya itu begini, untuk memenangkan pertandingan strateginya begini, menghadapi lawan yang karakternya begini, strateginya begini. Jadi dia tidak hanya sekedar melihat, dia mengamati. Jadi observasi itu adalah melihat dengan perhatian yang lebih. Itu mengamati ya. Nah, observasi ini dia di samping memerlukan perhatian yang lebih, dia sudah melibatkan konsep. Artinya apa? Dia sudah melibatkan kerja akal pikiran di situ. Itu ya. Mungkin kalau kita hanya melihat satu fenomena, tapi tidak melibatkan kajian yang mendalam, ya hasilnya hanya sebuah penglihatan saja. Misalnya pemandangan di satu tempat itu indah seperti itu ya. Tapi kalau sudah dengan konsep, misalnya, oh
pemandangan di satu tempat ini ada bukitnya, ada lembahnya. Oh, ini terjadi mungkin karena pergerakan lempeng bumi ya. Itu dari konsep geologi, misalnya seperti itu. Artinya sekali lagi dari observasi itu adalah satu intensitas yang lebih tinggi daripada sekedar persepsi ya. Nah, bisa dari penglihatan, bisa dari pendengaran, kita mendengarkan secara seksama satu fenomena tertentu ya, atau kita menggunakan indera yang lain dengan intensitas yang lebih, itu disebut observasi. Nah, dari observasi itu yang disertai dengan kerangka konsep, itu kita akan merumuskan satu hipotesa atau hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah suatu rumusan yang kebenarannya harus perlu diuji kembali. Jadi seperti tadi ya, kita melihat pemandangan, kita punya hipotesis. Ini ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Hipotesis kita apa? Itu adalah hasil dari pergerakan lempeng kulit bumi. Ada yang turun, ada naik, gitu kan? Nah, dari situ kita berusaha selaraskan dengan hukum-hukum tertentu ya. Ya, misalnya kalau kita melihat fenomena alam, kita pakai hukum gravitasi misalnya. Hukum gravitasi itu kan segala sesuatu yang mempunyai massa itu kan tarik-menarik ya. Yang massanya lebih besar itu tarikannya akan lebih kuat, kan seperti itu. Jadi misalnya benda yang beratnya besar, beratnya itu tinggi, itu atau bobotnya berat ya, itu kalau jatuh ke permukaan bumi itu akan jauh lebih cepat. Karena apa? Tarikan bumi atau gravitasi bumi akan berdampak lebih besar terhadap benda yang beratnya atau massanya lebih besar. Nah, kemudian dari situ itu muncullah teori ya. Nah, teori ini adalah turunan dari hukum atau postulat, atau sebenarnya di atasnya lagi itu ada paradigma ya. Paradigma itu kan sekumpulan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena tertentu gitu ya. Nah, kalau ilmu itu sudah berkembang pesat seperti sekarang, itu perkembangan ilmu bisa bergerak secara sebaliknya. Sekarang sudah lahir berbagai macam teori ya. Perkembangan ilmu itu kan berarti ada perkembangan teori terus-menerus ya. Teori-teori baru itu dihasilkan. Nah, kita bisa berangkat dari teori, misalnya teori apa ya, di dalam ilmu sosial ya, misalnya teori tentang kekerabatan sosial dari Emil Durkheim, bahwa manusia ini akan selalu berusaha mempererat hubungan sosial satu sama lain, baik dari sarananya berupa agama atau kesamaan nilai-nilai, misalnya asal usul yang sama, gitu kan, atau juga hubungan kekerabatan yang sama, nenek moyang yang masih satu rumpun, seperti itu. Itu berangkat dari teori ya. Kemudian kita lihat apa namanya hukum-hukumnya ya, manusia ini homo homini socius ya, berusaha berkawan antara satu manusia dengan satu sama lain. Karena apa? Ya, untuk memenuhi kepentingan bersama, untuk memenuhi kebutuhan bersama. Bahkan apa? Manusia itu memerlukan manusia lain bahkan hanya untuk sekedar ya bercakap-cakap atau berinteraksi. Nah, kemudian hipotesisnya media untuk berinteraksi itu dalam perkembangan zaman sekarang itu sudah bermacam-macam ya. Misalnya apa? Kita tidak bisa bertemu langsung
kita bisa menggunakan media seperti ini ya, media internet, media sosial, menggunakan kemajuan teknologi ya, bisa dengan Zoom seperti ini, bisa juga dengan media yang lain ya. Nah, jadi itu hipotesisnya. Manusia akan selalu berusaha berhubungan dengan orang lain dengan media apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Ya langsung kita bisa bertemu, kontak langsung, tapi secara tidak langsung ya seperti ini ya. Nah kemudian diobservasi, oh ada banyak sekali manusia yang berinteraksi secara tidak langsung melalui berbagai media ya, media sosial kan banyak sekali ya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan sebagainya. Di situ manusia saling berinteraksi. Nah, baru di situ kita lihat persepsinya. Artinya kita mengamati kan fenomenanya di sana orang menggunakan WhatsApp, di sana lagi orang menggunakan Zoom seperti ini dalam kuliah misalnya. Ya itu pengalaman yang langsung yang kita alami seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dalam struktur ilmu ini dinamis ya. Dia bisa bergerak dari bawah ke atas, mulai dari persepsi, pengamatan, hipotesis, hukum dan teori, dan juga bergerak dari atas ke bawah secara deduktif, yaitu mulai dari teori dulu, kemudian hukum, hipotesis, observasi, dan diakhiri dengan persepsi. Nah, sebenarnya semua ini merupakan satu siklus ya, merupakan satu siklus. Artinya teori itu selalu berdasarkan dari observasi, dan untuk menguji teori itu juga diperlukan observasi seperti itu. Artinya berupa siklus ya, berupa siklus. Mungkin gambar di bawah ini bisa lebih jelas lagi ya. Nah, ini siklus itu kan seperti lingkaran ya. Jadi dia melingkar. Dia bisa berujung di mana saja. Dia misalnya berangkat dari atas, dari teori dulu ya. Teori melihat masalah itu seperti apa. Kemudian dia muncul hipotesis mulai dari konseptual, kemudian operasional, kemudian ada desain penelitian, kemudian mengumpulkan data dan menerima atau menolak hipotesis, kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan, kemudian dikonsepsikan dalam bentuk teori. Nah, wilayah teori itu adalah wilayah rasional, artinya itu merupakan wilayah abstrak ya. Wilayah abstrak itu ya berusaha mengelaborasi akal pikiran sedemikian rupa. Sementara wilayah observasi, wilayah persepsi itu wilayah empiris. Artinya yang banyak bekerja adalah indera kita ya. Kita mengamati dengan seksama dengan panca indera kita ya, kita lihat, kita amati, kita dengarkan, kita amati misalnya. Nah, jadi itu merupakan suatu siklus ya. Suatu siklus artinya melingkar. Kita bisa berangkat dari teori dulu, kita juga bisa berangkat dari observasi dulu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke atas ya, kita kembali ke gambar piramida ini. Pada awal-awal penemuan atau berkembangnya ilmu itu mulai dari persepsi sehari-hari ini kadang tidak ada tidak terlalu banyak berhubungan dengan teori atau hukum yang dihasilkan ya. Jadi persepsi sehari-hari itu bisa melahirkan satu ilmu yang luar biasa dalam arti hubungannya dengan observasi pun mungkin
tidak terlalu besar ya. Coba kita lihat misalnya bagaimana Newton ini mencetuskan hukum gravitasi ya. Mencetuskan hukum gravitasi itu kan Newton itu sedang duduk-duduk di bawah pohon apel ya. Tiba-tiba kepalanya kejatuhan pohon apel. Itu kan dia tidak melakukan observasi ya. Tapi ketika ada fenomena dia kejatuhan buah apel, itulah konsepnya mulai berkembang. Jadi konsepsinya itu mulai berkembang terus sedemikian rupa sehingga olah aktivitasnya itu lebih pada aktivitas pemikiran. Baru dia mencetuskan hukum gravitasi bahwa segala sesuatu itu akan jatuh ke arah bumi karena gaya gravitasi. Itu kan hukum gravitasi Newton seperti itu ya. Kemudian teorinya ada beberapa yang diantaranya semakin berat satu benda maka tarikan gravitasinya akan semakin besar. Demikian juga dengan hukum Archimedes ya. Kalau kita tahu hukum Archimedes itu kan ditemukan waktu dia berendam di bak mandi gitu kan. Berendam di bak mandi, dia melihat tiba-tiba airnya tumpah. Nah, kemudian dia berteriak eureka eureka sambil telanjang keliling kota begitu kan. Artinya itu fenomena sehari-hari yang mungkin observasi juga tidak terlalu mendalam, artinya dia tidak mengamati sedemikian rupa, tapi lebih kepada olah konsepsi ya. Jadi dia menemukan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa volume air yang dipindahkan itu sama dengan berat benda yang dimasukkan ke dalam air itu. Nah, kemudian kita lihat juga, misalnya dalam ilmu ekonomi ya, dalam ilmu ekonomi itu banyak sekali teori-teori yang dilahirkan itu bukan dari persepsi sehari-hari ya, bukan berdasarkan persepsi hari-hari, tapi dikembangkan dari apa? Dari model-model matematika kan gitu. Ya sayang nggak mempelajari ilmu ekonomi secara detail ya, tapi di situ banyak sekali teori-teori ekonomi yang berkembang dari turunan-turunan matematika kan, dengan diferensial, dengan matriks, dengan itu kan fenomena sehari-harinya tidak ada ya. Dalam arti tidak ada yang bisa kita lihat bahwa orang melakukan aktivitas ekonomi itu dengan diferensial, dengan matriks. Itu kan model-model ekonomi. Tapi lahir teori-teori ekonomi dari situ. Nah, ini sebenarnya itu dikritik oleh Paul Ormerod ya. Kalau Paul Ormerod itu saya baca bukunya, judulnya Matinya Ilmu Ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu dianggap dia teori-teorinya itu tidak sesuai dengan fenomena atau kenyataan atau fakta ya. Karena apa? Ya itu tadi banyak teori ekonomi yang dikembangkan dari model-model matematika. Nah, dari situ buku Paul Ormerod itu kalau tidak salah tahun 94 atau 95 ya, sudah 25 tahun yang lalu. Nah, dari situ itu mengubah perkembangan ilmu ekonomi secara keseluruhannya. Dalam arti begini, penganugerahan Nobel Ekonomi itu dulu selalu dianugerahkan kepada para ekonom atau ilmuwan ekonomi yang mengembangkan rumus-rumus dan model-model matematika untuk mencetuskan teori-teori ekonomi ya. Tapi setelah Paul Ormerod mengeluarkan bukunya itu Matinya Ilmu Ekonomi, yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena faktanya orang berekonomi itu tidak dengan
model matematika. Nah, di situ penganugerahan Nobel Ekonomi kemudian bergeser. Kita ketahui tahun 99 ya, Nobel Ekonomi itu dianugerahkan kepada Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh, yang dia itu memberikan semacam kredit mikro ya kepada para pengusaha mikro itu di Bangladesh supaya dia bisa bertahan. Dia tidak lagi mengembangkan model-model berdasarkan matematika, tapi berdasarkan praktik yang dia lakukan. Kemudian juga Nobel Ekonomi tahun 2001 dianugerahkan kepada Amartya Sen. Amartya Sen ini bukan ilmuwan ekonomi, dia ilmuwan sosiologi. Tapi dia mencetuskan bahwa ekonomi itu, segala aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari aktivitas sosial dan kebudayaan manusia. Ya, itu. Jadi di sini mulai terjadi revolusi ya, bahwa ekonomi itu tidak lagi tergantung pada rumus-rumus matematika yang pada faktanya itu sebenarnya tidak berangkat dari fenomena sehari-hari. Seperti itu. Oke ya, kita kembali kepada siklus ini. Kita akan bahas siklus yang selanjutnya itu dari Walter Wallace ini. Ya, Walter Wallace ini ya kurang lebih hampir sama dengan siklus yang di atas ya. Artinya begini, pengembangan ilmu itu bisa berangkat dari teori yang di atas, sesuatu yang abstrak, bisa juga berangkat dari pengamatan dari bawah. Kalau berangkat dari teori sifatnya deduktif, sedangkan berangkat dari pengamatan itu sifatnya induktif ya. Nah, di sini mulai proses dari atas secara deduktif, mulai dari teori, kemudian deduksi logis, kemudian hipotesa atau hipotesis, kemudian penjabaran instrumentasi, pembentukan model, skala, sampel, dan sebagainya. Kemudian dilakukan pengamatan, kemudian dilakukan pengukuran, ringkasan sampel, dan perkiraan parameter, kemudian dilakukan generalisasi empiris atau melakukan penafsiran, penarikan kesimpulannya. Kemudian selanjutnya pembentukan konsep, pembentukan proposisi, dan melahirkan satu teori ya. Nah, teori ini mungkin tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang besar ya, sesuatu grand teori gitu. Artinya apa? Grand teori itu yang dia berlaku universal di mana saja, kapan saja, terlepas dari konteksnya. Tapi bisa juga berkaitan dengan teori-teori kecil atau small teori ya. Teori yang mungkin hanya berlaku pada konteks ruang dan waktu yang sangat sempit ya. Misalnya apa? Ya misalnya kalau kalian dari ilmu manajemen ya, teori tentang melakukan penelitian di perusahaan tertentu, dan kemudian ternyata ada semacam rumusan-rumusan khusus yang dia hanya berlaku pada perusahaan itu saja, tapi tidak berlaku pada perusahaan lain. Itu merupakan satu teori yang kecil ya, small teori. Ya lingkupnya itu lingkup pada perusahaan itu saja gitu, dan mungkin dengan skala tertentu dalam ruang atau dalam waktu tertentu ya, misalnya kurun waktu 1 sampai 5 tahun ya, ketika perusahaan ini skalanya sedang begini. Ketika dia sudah berkembang skalanya menjadi lebih besar ya, ini teorinya sudah tidak berlaku lagi karena lingkupnya itu memang lingkup ruang dan waktu yang sangat terbatas ya. Ini juga misalnya kita lihat dalam penelitian tentang sejarah ya. Sejarah itu kan biasanya dia ambil kurun waktu tertentu ya. Artinya misalnya kita hanya melihat sejarah dalam kurun waktu 5 tahun misalnya pada masa perang kemerdekaan.
1945 sampai 1949. Nah, itu akan melahirkan satu teori-teori tertentu yang dia tidak berlaku di konteks yang lain gitu. Misalnya pada masa itu Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 ya. Dia diakuinya itu tahun 49 setelah peristiwa KMB, Konferensi Beda Bundar di Den Haag, yang dianggap Belanda sudah menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Tapi sebelum itu dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan yang dia lakukan itu adalah operasi penertiban ya. Kalau sekarang itu ya semacam aksi penertiban lah. Ini bekas jajahan saya ini nggak tertib, itu kemudian dia tertibkan. Tapi bagi orang Indonesia itu perang kemerdekaan kan, mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan tahun 45, yang pada akhirnya benar-benar merdeka itu tahun 49 ketika Belanda sudah benar-benar pergi dari Indonesia. Nah, disitulah terlihat perbedaan ya antara satu cara pandang dari sisi penjajah dan dari sisi yang dijajah itu ada perbedaan, sehingga sebenarnya teori itu juga konteksnya akan berbeda ya, akan berbeda gitu, tergantung juga dari sudut pandangnya. Kalau kita lihat ada kemarin secara ontologis ada objek material dan objek formal. Ketika objek formalnya berbeda, maka hasil kajiannya juga akan berbeda ya, seperti itu. Ya baik, mungkin itu ya garis besar dari materi yang kita sampaikan pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar sambil saya kopikan link untuk absen ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan atau komentar dipersilakan. Pertanyaan bisa disampaikan langsung atau juga bisa melalui diketik di chat room ya. Ya, tadi adalah garis besar tentang struktur ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu itu berkembang baik dari awal perkembangannya maupun sampai saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kalau saat ini dan di masa yang akan datang itu lebih banyak bersifat deduktif ya, artinya berangkat dari teori dulu. Berangkat dari teori kan sudah banyak yang dilahirkan. Nah, di situ perkembangan ilmu lebih untuk menguji teori-teori gitu ya. Apakah teori ini masih berlaku, masih cocok, atau sudah tidak cocok, karena apa? Konteksnya sudah lain ya. Ruang dan waktunya sudah tidak sesuai lagi misalnya. Itu seperti itu ya. Silakan kalau ada komentar atau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi siklus penelitian ilmiah, menurut Bapak ketika kami melakukan penelitian ilmiah, menurut Bapak bagusnya itu mulai dari teori dulu, baru observasi, atau observasi dulu baru teori? Sekian, terima kasih. Ya, oke. Jadi untuk konteks saat ini itu lebih mudah untuk mulai dari teori ya, mulai dari teori. Jadi ada teori tertentu dan ingin kita uji kesahihannya itu dengan fenomena di lapangan ya.
Misalnya apa? Ya enggak tahu ya kalau teori-teori dalam ilmu ekonomi itu atau dalam manajemen itu bagaimana ya. Misalnya manajemen yang baik itu harus begini-begini ya. Misalnya itu pun juga harus istilahnya di breakdown lagi ya, kan manajemen juga ada macam-macam. Misalnya manajemen pemasaran ya. Pemasaran misalnya untuk memasarkan satu produk ini secara teori itu kalau mau apa namanya luas pasarnya itu digunakan apa? Digunakan promosi misalnya, digunakan iklan gitu kan, digunakan apalagi metode yang lain itu. Nah ini mau kita uji terhadap apa? Terhadap misalnya satu produk tertentu ya, produk tertentu. Misalnya apa? Apa ya? Misalnya produk pakaian ya atau sepatu ya. Sepatu misalnya, sepatu ini mereknya apa gitu ya. Kemudian strategi pemasaran yang dia lakukan itu apa? Itu kan kita lihat di perusahaannya. Oh, dia beriklan di sini, dia misalnya menggunakan iklannya itu di televisi, di radio, di surat kabar gitu kan. Nah, itu apa istilahnya penerimaan pasarnya gimana? Produk ini istilahnya laku nggak di pasar dengan promosi seperti itu kan? Oh ternyata kurang laku. Kenapa? Ya orang sudah meninggalkan ketiga media itu sekarang. Orang sudah jarang menonton televisi, sudah jarang membaca koran, sudah jarang mendengarkan radio. Nah, tapi sekarang orang bergeser ke internet kan, media sosial. Orang lihatnya Facebook, lihatnya Instagram, Twitter. Nah, seharusnya promosi itu ditekankan digeser ke media sosial, misalnya seperti itu. Jadi kita apa namanya menggeser teori tersebut, teori tentang misalnya teori pemasaran bahwa dia harus melakukan promosi, tapi medianya berdasarkan observasi kita itu medianya sudah harus digeser karena perkembangan masyarakat sudah bergeser dari media-media yang boleh dikatakan media sudah lama ya. Padahal itu 10 tahun yang lalu masih dipakai. 10 tahun yang lalu itu orang masih nonton televisi, masih dengarkan radio, masih baca surat kabar. Tapi sekarang orang sudah bergeser. Orang lihat berita saja, mau tahu berita, dia sudah langsung pada apa namanya situs-situs berita ya. Misalnya detik.com atau segala macam situs berita yang lain ya. Dan apa media-media itu juga bergeser dulu misalnya CNN kemudian atau TV-TV seperti Metro TV dan TV One itu sekarang juga dia membuka portal berita di website ya. Nah seperti itu. Jadi untuk lebih istilahnya itu apa? Lebih mudahnya ketika ilmu ini bagaimanapun juga sekarang sudah jauh lebih berkembang dari dulu ya. Itu kita lebih baik berangkat dari teori ya. Kita lebih berangkat dari teori, baru kemudian kita cocokkan dengan observasi kita di lapangan atau di kenyataan faktanya seperti itu ya. Itu ya jawabannya. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain silakan. Kalau tidak disampaikan langsung bisa juga melalui chat ya. Oh ya, sambil juga diisi absennya ya. Absennya diisi dulu ya. Belum ada yang mengisi absen. Belum masuk, Pak. Ini sudah saya sampaikan. Coba saya masukkan lagi.
Oke, itu ya. Ya, silakan. Kalau ada komentar, ada pertanyaan. Ya, memang ilmu itu dinamis ya. Dalam arti apa-apa yang dulu dirasakan tidak cocok, tapi sekarang apa namanya bisa menjadi masuk dalam perkembangan ilmu ya. Seperti saya contohkan tadi perkembangan ilmu ekonomi. Demikian juga ilmu sastra ya. Kemarin penganugerahan Nobel Sastra tahun 2018 kalau tidak salah itu dianugerahkan kepada Bob Dylan. Bob Dylan kita ketahui dia seorang musisi ya. Jadi definisi tentang ilmu sastra itu bukan lagi sesuatu yang dinilai sebagai tulisan berupa puisi, berupa prosa, berupa novel, berupa karya-karya tulis yang imajinatif, tapi lagu musik itu juga dinilai sebagai sebuah karya sastra. Artinya dinamika ilmu itu terus berkembang ya. Ketika perspektif ini dikembangkan, maka ilmu itu juga akan semakin luas cakupannya ya. Artinya objek formal dari sastra dulu itu mungkin hanya terbatas pada karya tulis saja ya, atau berupa bentuknya bisa puisi atau novel atau cerita-cerita kisah-kisah imajinatif. Tapi sekarang musik, lagu itu juga termasuk sastra. Oke, silakan. Kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, memang di dalam penelitian ya, tuntutannya itu kan kita mengembangkan ilmu. Jadi kemampuan kita untuk melakukan observasi itu sangat krusial ya, atau sangat penting. Jadi kita diusahakan tidak melewatkan fenomena yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ya seperti itu tadi ya. Bagaimana ya misalnya kalau kalau kalian misalnya di ilmu manajemen ya ada satu perusahaan atau satu badan usaha atau mungkin juga usaha yang dijalankan oleh orang-orang secara perorangan itu misalnya yang sederhana lah kayak pedagang sayur, tapi nggak tahu ya apakah itu masuk dalam kajian ilmu ekonomi, ilmu manajemen enggak itu. Tapi pengamatan dari Muhammad Yunus di Bangladesh terhadap pengrajin kecil ya dengan penghasilan secara terbatas, penenun kecil-kecil ya di Bangladesh itu kan perempuan-perempuan yang menekuni tenun tradisional itu dinilai produknya itu istilahnya itu kenapa susah diterima oleh pasar ya karena kendala permodalan ya. Kalau mereka tidak bisa mengakses modal di bank, maka dia bentuk Grameen Bank. Itu semacam lembaga kredit mikro gitu kan. Misalnya membayarnya waktu
kain tenunannya itu laku. Kemudian mungkin juga dia bantu pemasarannya seperti itu. Ya, jadi itu kan sebenarnya fenomena sehari-hari yang biasa terjadi di sana ya, di Bangladesh ya. Kalau di sini mungkin ya pedagang-pedagang kecil atau pengrajin-pengrajin kecil itu bisa juga mungkin dijadikan satu objek penelitian ya, seperti itu. Oke, silakan kalau mau bertanya atau komentar juga boleh. Yang absen baru 47 ini. Sementara yang hadir di Zoom ada 54, 53. Silakan yang belum absen dulu. Ini saya kopikan lagi link absennya. Ada yang terkendala enggak mengakses link absen ini? Enggak terbuka atau bagaimana? Ini soalnya yang hadir di sini 54, tapi yang absen baru 47 ini. Yang belum absen, silakan absen dulu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Muhammad Imran. Bagaimana jika dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal negatif? Atau bagaimana jika ilmu tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya yang merugikan orang banyak? Ya, ini sebenarnya pertanyaan tentang aksiologis ya, pertemuan tahun lalu, minggu yang lalu, tapi enggak apa-apa. Jadi itu secara aksiologis itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika ya. Nilai etika itu kan nilai tentang baik dan buruk ya. Jadi dalam pergaulan dan kehidupan manusia itu mengenal adanya baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini manusia itu namanya nilai etika. Jadi kalau pengamalan ilmu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, berarti itu melanggar aksiologi ilmu. Ilmu itu seharusnya itu dimanfaatkan atau digunakan untuk hal-hal yang baik atau digunakan untuk kebaikan. Tidak boleh digunakan untuk keburukan ya. Itu ya memang harus diakui bahwa banyak pengamalan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika atau nilai-nilai kebaikan ya. Ya misalnya menggunakan atau memanfaatkan ilmu tentang atom dan nuklir untuk membuat senjata nuklir ya, yang bisa membunuh orang banyak. Itu sangat melanggar nilai etika ya. Nah, seharusnya teknologi nuklir ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dan maslahat umat manusia. Misalnya apa? Untuk pembangkit listrik, gitu kan. Kemudian juga untuk kesehatan dan pengobatan, ada radiologi, kedokteran nuklir ya, ada itu. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi nuklir untuk kesehatan atau untuk pengobatan gitu. Nah, bagaimana juga jika ilmu tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang banyak, ya sama saja itu melanggar etika ya. Ya misalnya sudah punya ilmu tentang
manajemen lah katakanlah. Kemudian dia memanfaatkan ilmunya itu ketika sudah jadi manajer, punya jabatan yang tinggi, yang bagus, kemudian dia korupsi misalnya. Ya itu kan hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tapi merugikan orang banyak kan. Ya, ketika dia jadi pejabat misalnya, dia korupsi, ya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika ya. Artinya itu melanggar dari landasan aksiologis ilmu. Landasan aksiologis ilmu itu sekali lagi, ilmu itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan manusia. Bagi kita yang muslim ya, yang muslim itu kan kita tidak ditanya tentang ilmu itu kita dapat dari mana. Tapi kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan itu bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Ilmu kita itu digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Itu yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau diperolehnya terserah ya, apakah mau belajar dari mana saja, dari siapa saja, itu tidak ada pertanggungjawaban itu. Tapi pertanggungjawabannya adalah pengamalannya. Ya, kalau harta itu dua-duanya diperoleh dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Tapi kalau ilmu hanya satu, hanya pengamalannya saja yang dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau diperolehnya itu tidak. Jadi kita bebas ya, mau cari ilmu dari mana saja, sumbernya, itu tidak dipertanggungjawabkan kok. Yang dipertanggungjawabkan adalah pengamalannya ya. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk keburukan. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kita belajar filsafat ilmu itu bukan hanya belajar tentang bagaimana kita itu memperoleh ilmu, tapi bagaimana kita menggunakan ilmu itu juga ada tuntutan ya di dalam filsafat ilmu. Jadi kalau nantinya kalian itu menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang tidak baik, wah ini sebenarnya belajar filsafat ilmunya ini termasuk gagal ya. Ya karena wah kita sudah punya ilmu tapi digunakan untuk hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu jangan sampai terjadi ya, harus dihindari. Jadi dari sekarang harus sudah ditanamkan bahwa ilmu yang saya peroleh ini harus saya amalkan untuk kebaikan. Jangan sampai digunakan untuk keburukan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, ini ada lagi nih. Dari Indriani, mengapa dalam observasi itu perlu melibatkan konsep? Ya itu tadi ya, karena observasi itu kita tidak hanya menggunakan indera saja. Kalau kita melihat saja, itu ya melihat, itu kan tidak ada satu intensitas atau satu pelibatan konsep. Konsep itu apa? Sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Sesuatu yang ada dalam akal pikiran kita. Nah, itu saya contohkan tadi perbedaannya adalah antara kita yang orang awam menonton pertandingan sepak bola dengan pengamat sepak bola. Kalau pengamat sepak bola itu kan dia melakukan observasi ya. Oh, tim ini strateginya begini. Polanya begini, misalnya 4-4-2 gitu kan. Kalau melawan tim yang menggunakan strategi yang lain, ini harusnya begini. Kemudian karakter pemain itu dia juga tahu, oh pemain ini karakternya adalah karakter gelandang, dia sering naik turun, itu cocoknya dipasang di sini misalnya. Jadi dia sudah pakai konsep gitu. Sudah pakai konsep ya. Tidak seperti orang cuma lihat, wah itu anunya seru, ada pemain bagus di situ, itu kan. Dia sering cetak gol, pertandingannya seru, saling menyerang. Nah, kalau orang kan hanya begitu ya. Tapi
Kalau pengamat sepak bola dia sudah sekali lagi sudah pakai konsep gitu kan. Dia sudah ada hal-hal atau sedikit teori di dalam pikirannya yang dia pakai untuk menganalisis jalannya pertandingan, misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya saja begini ya, kita sebagai katakanlah peneliti bidang ekonomi misalnya, kita pergi ke pasar, kita mau lihat aktivitas jual beli. Tentu itu sangat berbeda dengan orang-orang yang ke pasar hanya ingin jalan-jalan atau ingin beli sesuatu kan. Itu pasti berbeda. Ya, kita mau melakukan penelitian, ini barang ini kenapa harganya naik? Oh, karena pasokannya langka. Kenapa langka? Oh, karena misalnya produk pertanian ini sedang tidak musim panen. Itu kan misalnya cabai. Cabai harganya kenapa tinggi? Wah, karena banyak petani cabai yang gagal panen sehingga pasokannya berkurang, sehingga harganya naik. Nah, itu kita sudah melakukan pengamatan ya. Beda dengan orang yang cuma jalan-jalan mau beli cabai biasa gitu. Itu kan beda ya. Sama-sama kita pergi ke pasar, sama-sama kita melihat, sama-sama kita berbicara dengan penjual cabai misalnya. Tapi kalau kita melakukan observasi, tentu itu melibatkan intensitas yang lebih, terutama juga konsep yang kita gunakan untuk menganalisis fenomena itu tadi ya. Ya kenapa harganya naik? Oh karena ada ini sebabnya ini seperti itu. Jadi begitu ya. Oleh karena itu peran konsep itu sangat penting di dalam observasi gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya memang keterampilan atau istilahnya itu bagaimana kita melakukan observasi itu juga harus dilatih ya. Juga harus dilatih. Kepekaan kita terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita itu sekali lagi juga dilatih. Jadi ini pengalaman saya ya ketika saya menyuruh mahasiswa saya di antropologi itu untuk mengamati fenomena tukang ojek di depan kampus, itu juga banyak sekali hal-hal yang terlewatkan karena apa? Karena mungkin konsepnya belum kuat dan keterampilan untuk observasi itu belum terasah ya. Ya mereka cuma bilang bahwa oh jumlah tukang ojeknya itu ada 15, Pak. Kadang ada penumpang datang di antar. Ya itu sama saja. Tapi tidakkah dilihat ada persaingan di antara mereka? Bagaimana mereka berebut penumpang? Kemudian bagaimana mereka merasa tersaingi dengan berkembangnya ojek online sekarang? Itu tidak diamati. Artinya apa? Konsep itu memberikan satu kerangka bahwa kita mau mengkaji fenomena yang seperti ini di dalam kerangka konsep tertentu. Jadi ketika saya minta untuk mengamati tukang ojek, konsep mereka tentang persaingan sosial atau social competition itu belum ada. Nah, oleh karena itu pentingnya berangkat dari teori, berangkat dari konsep itu adalah untuk memperkuat kerangka observasi kita ya. Itu ya. Jadi kita tidak tidak hanya melihat seperti yang orang awam melihat. Kita tidak hanya bisa mencerap apa yang orang awam cerap gitu. Tapi kita sudah punya kerangka bahwa ini adalah merupakan satu fenomena yang berada dalam kerangka teori atau konsep tertentu gitu ya. Oke, ini ada dua lagi ya. Dari dia Rizky Amalia. Bagaimana paham empirisme digunakan untuk memperoleh pengetahuan? Nah, paham empirisme itu menekankan kepada
fenomena empiris. Fenomena empiris itu apa? Fenomena yang bisa dicerap oleh panca indera. Gitu ya. Kalau yang di luar panca indera, yaitu tidak bisa menjadi objek kajian ilmu. Misalnya apa? Ya misalnya segala sesuatu tentang makhluk halus lah, gitu ya. Jin, setan dan sebagainya itu nggak bisa. Karena apa? Tidak bisa diindera gitu. Apalagi wilayah yang lebih tinggi ya, sampai kepada malaikat, Tuhan dan sebagainya, itu bagi mereka tidak bisa diindera. Jadi tidak bisa masuk ke dalam apa wilayahnya ilmu. Nah, itu untuk pembatasan ya. Memang pembatasan. Jadi ilmu itu sekali lagi ada dua, berdasarkan empiris atau panca indera dan berdasarkan rasio atau rasionalisme ya. Nah, kalau empirisme itu yang ekstrim itu hanya berdasarkan panca indera saja. Jadi kalau orang panca inderanya sudah tidak bisa mencerap, dia tidak akan memperoleh ilmu ya. Ya boleh dikatakan mereka bilang kalau orang buta, orang tuli itu tidak bisa memperoleh ilmu karena apa? Mereka tidak bisa merasakan langsung. Itu kalau empirisme yang ekstrim ya, yang ekstrim. Demikian juga dengan rasionalisme. Rasionalisme itu kalau pengetahuan itu ya dari akal manusia. Kalau manusia itu sudah hilang akalnya, tidak akan bisa dapat ilmu dia. Meskipun panca inderanya lengkap, tapi kalau akalnya itu tidak berfungsi, ya tidak akan dapat ilmu. Contohnya apa? Ekstrimnya orang gila itu kan. Ya artinya itu sisi-sisi ekstrim ya. Tapi kurang lebih empirisme itu begini. Jadi dia memberi batasan pada ilmu bahwa ilmu itu wilayahnya adalah sesuatu yang bisa diindera. Sesuatu yang bisa diindera itu akan menjadi fakta, gitu kan. Tuh. Jadi sesuatu yang tidak bisa diindera itu bukan wilayahnya ilmu pengetahuan. Itu wilayahnya misalnya agama ya. Agama itu kan wilayahnya keyakinan, bukan ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, ini selanjutnya tadi ada tambahan dari Muhammad Imran mengenai etika. Jika seandainya seorang yang memberikan ilmu, misalnya pengajar dalam proses pembelajaran atau pembelajaran suatu ilmu pengetahuan menyinggung salah satu kelompok atau golongan, contohnya merendahkan fisik seseorang dari golongan tertentu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Ya, kalau pengajarnya ketika mengajarkan ilmu, berarti dia mengamalkan ilmu kan. Kalau mengamalkan ilmunya itu ternyata merendahkan orang lain, menyinggung, ya itu tidak sesuai dengan etika. Jadi tidak boleh mengajarkan ilmu yang seperti itu. Dari sisi pengajar ya. Dari sisi pengajar. Tapi kalau orang yang belajar, dia tahu ilmu itu, dia tahu dari si pengajarnya itu bahwa ternyata orang yang diajarkan itu, orang yang disebutkan itu rendah gitu kan. Orang dari suku tertentu itu rendah misalnya, atau mohon maaf ya orang kulit hitam itu rendah. Tapi ketika dalam pengamalannya dia tidak merendahkan orang yang disebutkan itu, ya dia enggak apa-apa. Itu menurut pengajar saya mereka orang-orang yang rendah. Tapi saya bersikap tidak merendahkan mereka, ya itu tidak apa-apa. Yang mendapat kesalahan, mendapat dosa itu yang mengajari ya, yang mengajari. Tapi kalau yang mendapat pelajaran tidak mengamalkan apa yang diajarkan, yang melanggar etika tadi, ya itu nggak masalah dia. Tapi kalau dia prakteknya juga merendahkan, lah itu juga salah. Itu juga tidak baik, itu keliru ya, seperti itu ya, melanggar nilai etika gitu. Oke, jadi begitu ya. Jadi kalau diajar sesuatu yang tidak baik, itu kalau tidak diamalkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau diamalkan sesuai dengan pelajaran yang tidak baik, itu baru melanggar ya, atau ya boleh dikatakan mendapat dosanya lah.
Tapi bagi yang mengajarkan, oh itu sudah langsung dia melanggar. Dia salah ya. Dia berdosa seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, oke, absennya sudah 53 ini. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita ya. Ini sudah jam 4:06. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu minggu depan.